Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai perubahan materi. Ia merupakan salah satu hal yang dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, ini sudah kita pahami di pertemuan sebelumnya ya, bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perubahan materi, terlebih dahulu kita akan review ya mengenai wujud atau fase zat. Kita pastinya sudah sama-sama memahami bahwasanya wujud zat itu ada 3 ya. Ada padat, kemudian cair dan gas. Saya contohkan di sini wujud dari air. Air itu bisa berwujud solid, bisa berwujud liquid, dan bisa berwujud gas. Dan ketika kita menyebut air, maka secara pemahaman umum berarti kita membayangkan bahwa air itu pasti dia berwujud cair gitu ya, bukan berwujud padat, karena kalau berwujud padat kita menyebutnya itu sebagai es ya. Demikian juga dengan wujud gas, kita menyebutnya bukan air lagi tapi lebih sering mengenalnya sebagai uap air, kan begitu ya. Nah, di dalam ilmu kimia, air dengan wujud yang berbeda itu dituliskan dengan rumus kimia yang sama. Ya, ini rumus kimia nih. Rumus kimia air kita sudah paham ya. H2O. Tetapi yang membedakan itu adalah lambang dari fasanya ya di sini. Kalau air berwujud padat, dia itu dilambangkan dengan huruf S kecil. Kalau liquid itu dilambangkan dengan L kecil gitu ya. Gas itu dilambangkan dengan G kecil. Nah, ini penting sekali karena di dalam persamaan reaksi nanti kadang kita itu membutuhkan keterangan mengenai fasanya ya. Apakah S, L, atau G seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih kalau kita bicara perubahan materi ya? Nanti kita kan membahas mengenai perubahan wujud atau fase zat. Di sini informasi mengenai titik leleh atau titik didih itu sangatlah penting karena dari sana kita akan mengetahui pada suhu berapa air itu akan berubah wujud dari S ke L. Nah, di sini kita sudah sama-sama paham ya bahwa pada tekanan 1 atmosfer, titik leleh air itu adalah 0 derajat. Artinya, ketika air itu disimpan pada tempat yang suhunya kurang dari 0 derajat, maka dia pasti akan berwujud solid atau padat. Nah, tempat apa ini? Misalnya kamu punya freezer ya, lemari es. Freezer itu suhunya kemungkinan di bawah 0 ya, atau 0 mungkin ya. Bisa -5 begitu ya. Nah, pada suhu di bawah 0 derajat dia pasti berwujud es. Nah, bagaimana cara kita mengubah air berwujud solid menjadi liquid? Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya berdiskusi dengan siswa di kelas, ada sebagian yang mengatakan bahwa air itu kalau mau berubah wujud menjadi liquid atau gas, itu dipanasin, Bu. Gitu katanya, dipanasin. Berarti kan mereka membayangkannya air itu harus dididihkan gitu ya. Tapi sebetulnya kan tidak begitu juga. Kalau kita ingin mengubah wujud air dari es menjadi liquid, maka caranya ya kita tinggal menaikkan suhunya ya. Suhunya itu harus di atas 0 derajat. Bisa misalnya dengan menyimpan es batunya itu di kulkas bagian bawah gitu ya, karena kulkas bagian bawah itu
suhunya sudah tidak 0 lagi, tapi di atas 0. Bisa jadi 5 derajat Celcius misalnya, gitu ya. Atau kita simpan saja si esnya itu di meja ya, di ruangan terbuka. Nah, di suhu ruang itu suhunya kan sekitar 25 gitu ya, atau 30 karena kita tempatnya panas. Maka air di suhu ruang itu akan berubah wujud dari es menjadi L gitu ya. Ini misalnya ya segelas air. Nah, terus bagaimana cara mengubah air dari L ke gas? Nah, ke uap air nih. Secara ekstrim mungkin kita bayangkan, oh kita panaskan saja ya. Kita didihkan sampai 100 derajat, nanti lama-lama airnya akan berubah wujud menjadi gas seperti itu. Itu tidak salah, itu betul ya. Artinya dalam suhu 100 derajat Celcius, air itu akan berubah fasa menjadi gas. Tetapi sebetulnya tanpa dipanaskan pun bisa jadi air itu berubah wujud menjadi gas. Misalnya saat kalian menjemur pakaian, ya menjemur pakaian di luar, kita tahu suhu rata-rata di kita nih di Kabupaten Bekasi itu bisa 31, 32, 33. Dalam kondisi itu uap apa ya? Air dalam pakaian kalian yang basah itu bisa berubah wujud kan, ya. Buktinya apa? Buktinya baju kalian yang basah itu bisa berubah kering. Nah, artinya kan si air yang L ini liquid itu berubah menjadi gas. Ya, menjadi uap air. Nah, seperti itu ya. Jadi mengubah fase zat itu tinggal memperhatikan pada suhu berapa dia meleleh dan pada suhu berapa dia mendidih, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan sedikit memberikan gambaran bagaimana sebetulnya kondisi air dalam fase solid ya. Nah, di sini kita kemarin sudah sama-sama memahami ya bahwasanya ilmu kimia itu salah satunya membahas struktur materi. Membahas struktur materi. Dan air dalam kondisi padat itu ternyata berbentuk seperti kristal heksagonal. Heksagonal ya, heksa itu artinya 6 ya. Nah, berarti si kristalnya itu berbentuk segi 6 ya, seperti ini. Dan ketika air itu tadi ya, misalnya si es batunya itu disimpan di ruangan terbuka pada suhu 25 derajat, apa yang terjadi dengan kristal-kristal ini? Nah, yang terjadi adalah seperti ini kurang lebihnya ya. Kristalnya itu hancur karena apa? Karena ada perubahan suhu ya di sini. Ada perubahan suhu yang mengakibatkan kristalnya itu berubah struktur ya. Dari yang berbentuk heksagonal awalnya menjadi molekul-molekul H2O yang bergerak bebas seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit menggambarkan bagaimana wujud air dalam kondisi solid, ya ini padat. Nah, kondisi padat bentuknya itu seperti kisi kristal. Dalam liquid, dia bentuknya tidak kristal lagi, tapi kondisinya masih rapat ya. Nah, ini kalian lihat gambar ini nih. Nah, bulatan yang besar ini adalah mewakili atom oksigen. Oksigen ya. Kemudian yang duanya kecil ini kayak kuping dua itu. Nah, ini ya. Itu menggambarkan atom hidrogen. Jadi satu molekul air itu kan kita sudah paham ya, insya Allah terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, kondisi ketiga ketika dia berbentuk gas, kalian lihat ya, ternyata dalam wadah itu molekul gasnya ternyata jauh lebih sedikit karena dalam kondisi gas
kerapatan materi itu sangatlah rendah. Nah, jadi kalau kita misalnya membandingkan kerapatan materi ya, dalam kondisi padat itu dia sangat tinggi. Nah, misalkan kita kasih kerapatannya tinggi ya. Kalau dalam kondisi cair dia kerapatannya lebih rendah, misalnya 3 gitu ya kalau dibandingkan. Dan dalam kondisi gas dia sangat rendah. Jadi tinggi, kerapatannya tinggi. Yang kedua ini dalam kondisi cair dia rendah. Nah, dalam kondisi gas dia sangat rendah. Dalam kondisi cair, oke. Sehingga apa? Sehingga ini berpengaruh terhadap bentuk dan volumenya. Kita sama-sama paham ya kalau dalam kondisi padat bentuk materi dan volume materi itu tetap. Nah, sementara dalam kondisi cair dia itu karena gerak partikelnya itu lebih bebas dibandingkan kondisi padat, volumenya itu memang tetap gitu ya, volumenya tetap, tetapi bentuknya itu berubah. Bentuknya itu berubah mengikuti wadah, kan begitu ya. Nah, kalau yang ini, lebih rendah lagi kerapatannya sehingga bentuk dan volume materinya itu akan berubah gitu ya. Oke. Ini ya. Selanjutnya Ibu contohkan materi yang lain di sini. Ibu punya garam dapur. Nah, garam dapur yang ada di rumah kalian itu pasti berwujud solid ya. Karena dia padatan. Bentuknya padat, kalian bisa pegang gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya fasa garam dapur itu kita mau ubah nih dari S ke L misalnya atau ke G. Nah, lagi-lagi kita harus memperhatikan titik leleh dan titik didih dari garam. Nah, data menunjukkan bahwa garam itu akan meleleh pada suhu 801 derajat Celcius. Wow, tinggi sekali ya. Jadi jauh di atas titik leleh air gitu ya. Kalau titik leleh air tadi kan 0 derajat ya. Nah, kalau ini ketika kalian misalnya penasaran nih pengen mengubah garam padatan menjadi cairan atau gas, maka hal yang bisa kalian lakukan itu tentu saja dengan memanaskan ya. Sampai kalian yakin bahwa garam yang dipanaskan itu melampaui titik lelehnya. Misalnya di sini nih, nah kalian punya garam dapur pada suhu ruang itu pasti fasanya solid ya, solid. Kemudian kalau dipanaskan sampai misalnya 900 derajat Celcius, apakah garam akan berubah menjadi cairan? Jawabannya iya, karena 900 derajat Celcius itu sudah melewati titik lelehnya 801. Nah, begitu juga kalau kalian ingin mengubah garam dari yang cairan itu menjadi gas, maka naikkan lagi terus suhunya sampai misalnya 1600 derajat Celcius karena dia itu sudah melewati titik didih dari garam dapur. Mungkin kalian bertanya ya, bisakah ini dilakukan di rumah, di dapur? Jawabannya adalah bisa. Bisa, cuman kalian harus memperhatikan wadahnya nih. Dan ketika kalian ingin mengubah garam dari S menjadi L, tolong diingat ya, garamnya itu langsung masukkan ke dalam pancinya. Jangan dicampur dengan air. Jadi satu garam ya, garam 1 bungkus misalnya masukkan ke sini. Tapi nggak boleh dikasih air. Nah, cuman tadi perhatikan ya,
si pancinya itu terbuat dari apa. Kalau misalnya kalian panaskan garamnya dengan panci aluminium, panci aluminium, insya Allah ada ya di setiap rumah kayaknya nih. Oke, bisa nggak kita panaskan garam supaya meleleh dengan menggunakan panci aluminium? Nah, cek dulu titik leleh dari aluminium itu. Kalau kita lihat data ya di sini, titik lelehnya itu sekitar 657 gitu ya. Ada juga yang mengatakan 660 derajat Celcius. Oke? Jadi bisakah kita mengubah garam padat menjadi cair dengan menggunakan panci aluminium sebagai wadahnya? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena apa? Karena garamnya belum meleleh nanti gitu ya. Ini aluminiumnya keburu meleleh seperti itu ya. Nah, lagi-lagi memang ini eksperimen yang agak sulit kalau mau dilakukan di rumah. Nah, alternatifnya mungkin kalian bisa menggunakan panci atau wadah dari stainless steel. Nah, ini wadah baja gitu ya, yang dia itu tidak mudah berkarat. Kenapa bisa menggunakan panci stainless steel? Karena apa? Karena dia si titik lelehnya itu lebih tinggi daripada titik leleh garam. Ya, bisa 1300 sampai 1500 kalau tidak salah ya. Tergantung campurannya seperti itu. Yuk, kita lanjut ya. Ini contoh yang lain nih. Ini kalian tahu C2H5OH itu adalah rumus kimia dari alkohol ya. Alkohol yang kalian kenal di di masyarakat secara umum. Tapi kalau mau lebih detail lagi, C2H5OH itu adalah nama atau rumus kimia dari etil alkohol. Nah, atau etanol. Di kuis kemarin Ibu bertanya ya, zat apa yang dia itu punya lambang yang gampang meledak gitu ya. Gampang terbakar, flammable. Nah, ini jawabannya ini. Alkohol itu bersifat sangat mudah terbakar karena dia mudah menguap gitu ya. Nah, jadi etanol ketika berwujud L berarti artinya apa? Artinya di dalam botol ini itu hanya ada etanol saja, tidak ada campuran yang lain. Ya, tidak ada campuran yang lain. Sorry, Ibu lihat dulu ke sini. Oke, ada ya nanti. Tidak ada campuran yang lain. Ya, pada suhu ruang, bisakah etanol berwujud cair atau liquid? Jawabannya adalah bisa, karena titik leleh alkohol itu adalah negatif 114 derajat Celcius, sehingga kalau di suhu ruang dia sudah pasti berwujud cair. Jadi kalau pengen mengubah si alkohol liquid menjadi berbentuk solid, maka kalian solusinya adalah dengan mendinginkan alkohol tersebut sampai suhunya di bawah negatif 114 derajat Celcius. Jadi ini jauh ya, titik lelehnya itu jauh di bawah air. Kalau tadi air kan membeku itu di suhu 0 derajat ya. Di freezer itu sudah bisa membeku. Tapi kalau alkohol ternyata kita mungkin tidak bisa menggunakan freezer, karena apa? Freezer itu pasti tidak akan sampai 114 negatif ya suhunya. Nah, mendidih alkohol itu di suhu 78 derajat Celcius, berarti di bawah titik didih air ya. Nah, ini tidak mengherankan, alkohol itu adalah zat yang sangat mudah menguap begitu ya. Jadi ketika kalian menggunakan antibakteri ya, desinfektan yang dari alkohol itu ketika kena tangan biasanya kan terasa dingin ya,
perisa dingin dan kemudian langsung kering. Nah, itu adalah bukti bahwa alkohol adalah zat yang sangat mudah menguap. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih ya. Ketika kalian mencampurkan garam dapur, ya, garam dapur yang solid, ini garam biasa, dengan air, apa yang akan kalian dapat di sini? Garam ditambah air, pasti jadi air garam, ya kan? Air garam. Oke, kalau air garam rumus kimianya bagaimana ya? Nah, Ibu kasih tahu ya. Air garam itu rumus kimianya adalah NaCl, tapi fasanya adalah AQ. AQ itu apa? AQ itu adalah aqueous. Disingkat AQ ya. Artinya apa? Artinya dia itu adalah larutan dalam air. Maksudnya gini, ketika kalian punya zat yang dilarutkan di dalam air, maka fasanya akan berubah menjadi AQ, seperti itu. Jadi bukan cuma garam, alkohol pun bisa dilarutkan di dalam air. Nah, seperti ini ya. Nah, alkohol yang dijual di pasaran, kalian tahu ya ada alkohol 70%. Ya kan, ini yang kalian kenal kan, ya. Di dalam labelnya itu suka tertulis alkohol 70%. Nah, kira-kira kalau alkohol 70% itu yang mana nih? Yang fasanya L atau yang fasanya AQ? Insya Allah sudah paham ya, bahwa alkohol 70% itu pasti yang fasanya ini nih, AQ. Karena apa? Karena alkohol tersebut terdiri dari campuran etanol cair gitu ya. Misalnya ini wadahnya ini ya, misalnya 100 ml ya misalnya ya. Maka si alkohol larutan ini adalah campuran dari 70 ml etanolnya yang L ya, yang ini nih ya. Jadi kita campurkan etanol cair, ini etanol cair. Kalau ini disebutnya apa? Larutan etanol. Nah, kalian udah bisa bedakan ya. Ini larutan etanol. Kenapa? Karena dia dicampurkan dengan air. Jadi 30 ml etanol dengan 70 ml etanol dicampurkan dengan 30 ml air. Sehingga apa? Sehingga fasanya berubah menjadi AQ gitu. Oke, sekali lagi, kalau ditanya bedanya apa, C2H5OH dalam fasa liquid itu adalah alkohol murni. Ya, ini etanol murni karena nggak ada campuran apa-apa. Tapi kalau C2H5OH AQ itu adalah larutan etanol karena dia dicampur dengan air. Nah, mungkin kalian bertanya ya, Ibu bagaimana kalau misalnya si alkoholnya itu alkohol 50%? Apakah ini masih AQ? Jawabannya iya. Karena yang namanya campuran itu sebetulnya tidak ada kriteria dia harus berapa banyak airnya. Ya. Mau 10% pun ini tetap AQ. Ya. Ya, alkohol 10% berarti kan yang 10 milinya itu adalah etanol, yang 90 milinya itu adalah air. Dan ini tetap disebut sebagai C2H5OH AQ. Seperti itu. Oke, nah ini kita langsung masuk ke materi intinya ya. Jadi inti dari pembahasan kita itu sebetulnya adalah dua jenis perubahan materi. Kita kenal ya, di SMP itu dulu ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, itu
kalau kalian ditanya contohnya perubahan fisika, pasti jawabnya itu dulu apa? Apa? Kayu misalnya ya, kalau perubahan fisika itu kayu berubah menjadi kursi, kan gitu ya. Atau beras menjadi tepung beras. Betul, ini nggak salah. Tapi sekarang karena kita belajar kimia, kita harus agak sedikit menambah pengetahuan kita khususnya mengenai rumus kimia. Jadi di sini Ibu tulis ya, perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak mengubah jenis senyawa, ya, tidak membentuk zat yang baru. Misalnya apa? Misalnya ini nih, kalian punya es batu berubah menjadi air. Ini adalah contoh perubahan fisika karena yang berubah itu hanya fasanya saja, ya, hanya fasanya saja, sehingga kita sering mengenal perubahan fisika itu sebagai perubahan wujud, ya. Contoh yang lain misalnya tadi garam ya, garam dapur. Garam dapur yang padatan dipanaskan sampai 800 derajat Celcius, dia akan berubah menjadi garam cair, ya kan? Menjadi cairan garam. Ini juga contoh perubahan fisika. Oke? Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sebagai catatan di sini, ciri dari perubahan fisika itu tadi ya, yang pertama dia tidak mengubah jenis senyawa. Yang berubah itu hanya wujud ya, dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Kemudian ukuran. Nah, contohnya yang tadi ya, beras jadi tepung beras. Ukurannya berubah dari yang besar menjadi yang serbuk atau yang kecil. Nah, ini rangkuman dari perubahan materi ya. Perubahan fisika nih, Ibu tuliskan di sini ya. Jadi yang namanya perubahan fisika itu bisa diringkas dalam bagan seperti ini kan. Kita udah paham insya Allah ya sama-sama. Bahwa gas itu bisa berubah menjadi cair. Namanya itu adalah kondensasi atau pengembunan ya. Nah, gas berubah menjadi liquid itu namanya adalah mengembun atau pengembunan ya, mengembun. Kalau cair berubah jadi gas itu namanya menguap, kan begitu ya. Kemudian solid atau padat berubah menjadi cair itu namanya meleleh. Cair menjadi padat itu namanya membeku. Oke. Gas berubah menjadi padat itu namanya menyublim. Padat menjadi gas itu namanya menyublim. Sebaliknya kalau gas menjadi padat itu namanya deposisi. Deposisi atau mengkristal juga ya, bisa disebutkan mengkristal. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan kalian dengan istilah plasma. Nah, jadi kalau ditanya materi itu wujudnya ada apa saja, ternyata kalau kalian jawabnya cuma gas, solid, dan liquid, itu masih belum sempurna ya, masih belum lengkap karena para ahli saat ini sudah memasukkan plasma itu sebagai wujud materi yang baru. Nah, apa itu plasma? Ya, mudahnya begini ya, kalian kalau melihat lampu neon ya, saya langsung kasih contohnya aja ya. Ada lampu neon, kalian lihat ya, dia itu berpendar, nyala.
tapi wujudnya ternyata dia bukan gas gitu. Memang plasma itu secara ciri, secara karakter dia itu mirip gas, karena dia adalah gas yang terionisasi ya. Jadi membentuk plasma itu ternyata dengan cara memanaskan gas gitu ya. Gas sehingga akhirnya akan terbentuk campuran yang terdiri dari ion gas gitu ya. Kemudian elektron dan molekul gas. Ya, kurang lebih begitu contohnya nih. Nah, selain lampu neon juga ternyata plasma itu ada pada bintang-bintang begitu ya. Sebagian besar bintang itu atau matahari itu terbuat dari plasma. Lihat plasma, nah contohnya adalah ketika terjadi gerhana matahari. Ya, gerhana matahari. Kalian pasti melihat ada pendaran cahaya di sekitar matahari yang berwarna gelap. Nah, pendaran cahayanya itu kan nyala seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh plasma, lapisan korona matahari. Nah, di dalam lampu neon gambarannya tuh ya kurang lebih begini ya. Misalkan ini kita punya lampu nih, lampu neon. Kita punya lampu neon itu rumus kimianya adalah Ne. Nah, karena si gas neon itu dipanaskan, akhirnya dia akan membentuk elektron gitu ya. Ada gas, ada molekul gasnya, ada elektron dan ada ion dari gasnya seperti itu. Jadi kalau ditanya plasma itu apa? Plasma itu adalah fasa dari materi yang terdiri dari campuran elektron. Nah, jadi ada 3 nih yang membentuk plasma. 1, elektron. Yang kedua, molekul gas. Nah, ini molekul gas nih, Ne. Yang ketiga itu adalah ion gasnya. Ion ya, ada muatannya gitu ya. Dan dia itu adalah fasa gas yang sangat berenergi tinggi. Sifatnya itu konduktor ya. Kalau plasma itu konduktor, dia bisa menghantarkan arus listrik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi gas yang terionisasi itu bisa membentuk plasma. Plasma itu adalah wujud materi yang keempat selain gas, padatan, dan cairan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang kedua, perubahan kimia itu adalah jenis perubahan materi yang kedua. Jadi bedanya dengan perubahan fisika, dia itu mengubah jenis senyawa atau terbentuk senyawa baru. Terbentuk senyawa baru atau zat baru ya. Yang sangat berbeda dengan zat awalnya. Ya. Ibu contohkan di sini pembakaran logam magnesium. Nah, di sini ada videonya ya. Ibu punya videonya. Oke, kalian perhatikan ya. Ini ada logam magnesium yang sedang dicapit gitu ya, karena dia akan dibakar nih. Nah, seperti ini, dibakar sehingga akan menghasilkan pendar nyala yang sangat terang. Tuh, kalian perhatikan ya. Terang sekali, dan di akhir itu akan terbentuk zat atau senyawa magnesium oksida yang warna dan bentuknya itu jauh berbeda dengan logam asalnya. Ya, jadi logam nih. Ini magnesium nih. Ibu punya pita magnesium di sini. Oke, ini pita magnesium nih. Tadi yang dicapit itu ya. Ini pita magnesium seperti layaknya logam, dia berbentuk berwarna silver gitu ya.
berwarna silver dan mengkilap. Setelah dibakar, dia berubah wujud, membentuk senyawa baru namanya magnesium oksida yang berwujud padat, putih dan serbuk begitu ya. Nah, sekarang tolong diingat ya, ketika ada istilah pembakaran dalam kimia, itu artinya dia itu bereaksi dengan oksigen. Jadi, ketika suatu zat direaksikan dengan oksigen, gas oksigen, maka itu disebut dengan pembakaran. Nah, seperti itu ya. Ini contoh perubahan kimia. Nah, contoh berikutnya adalah fermentasi tape ketan. Kalian tahu ya, tape ketan itu kan rasanya manis. Awalnya kalau tape ketan itu dibuat dari beras ketan ya, beras ketan yang sudah ditanak, kemudian ditaburi ragi, ini nama raginya, disimpan selama 3 hari lah gitu ya dalam ruangan yang tertutup sehingga dia akan terbentuk tape ketan yang rasanya manis. Nah, rasa manis pada tape ketan itu berasal dari zat ini loh, glukosa. Nah, gula ini kan, gula. Nah, ketika si glukosanya itu atau si tape ketannya itu disimpan dalam waktu yang lebih lama, maka akan terbentuk zat etanol. Nih, ada etanol di sini, ada alkohol, dan ada gas karbon dioksida. Ada gas karbon dioksida ya. Ya. Intinya apa? Ketika alkohol itu sudah ketika tape ketan itu sudah disimpan terlalu lama, dia rasanya itu kan agak panas gitu ya di tenggorokan, agak menggelegak seperti itu. Itu artinya si glukosanya sudah berubah wujud menjadi etanol gitu. Kalian lihat, yang namanya perubahan kimia sekali lagi dia mengubah jenis senyawa. Ya, membentuk senyawa baru yang berbeda dengan asalnya. Dari yang tadinya glukosa berubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Yuk, contoh berikutnya, yang ketiga, perkaratan besi. Kalian tahu ya, ketika kalian punya benda yang terbuat dari besi, kemudian disimpan lama di udara yang terbuka, kemudian kena air hujan misalnya, dia lama-lama pasti akan membentuk karat. Ya. Jadi ini besi, nih, Fe itu besi ya. Besi yang disimpan di tempat terbuka, berarti dia kena oksigen kan? Kena gas oksigen, kena udara gitu ya. Dia juga kena air, ya, terkena air, maka dia pasti akan membentuk karat. Jadi proses perkaratan besi itu syaratnya ada 2. Harus ada oksigen dan harus ada air. Tidak bisa salah satu saja begitu. Nah, akan lebih parah kondisinya kalau misalnya sering kena hujan ya. Nah, kalian tahu ya kalau air hujan itu dia sebetulnya kan bukan semata-mata air saja, tapi di di daerah yang kawasan industri seperti kita ada kemungkinan dia itu mengandung zat asam juga gitu ya. Mengandung zat asam atau garam. Nah, zat asam atau garam itu yang akan mempercepat proses perkaratan besi. Nah, ini juga contoh dari perubahan kimia atau reaksi kimia. Oke, tolong dicatat ya. Perubahan kimia itu istilah lainnya adalah reaksi kimia. Contoh terakhir adalah reaksi fotosintesis. Kalian tahu ya, fotosintesis itu terjadi pada klorofil daun kan? Klorofil daun. Dia membutuhkan 2 zat, yaitu air dan karbon dioksida plus energi di sini. Ya, atau cahaya matahari ini, cahaya matahari. Jadi fotosintesis dia membutuhkan cahaya matahari. Sehingga membentuk apa ini? Cadangan makanan pada tumbuhan, namanya glukosa kan seperti itu. Glukosa dan ini yang terpenting nih, gas oksigen yang
yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, Ibu simpulkan ya, bahwa yang namanya perubahan materi itu ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak mengubah jenis senyawa, tidak membentuk zat yang baru, sementara perubahan kimia itu mengubah jenis senyawa atau membentuk senyawa yang baru. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.